Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Marsanda, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu NPM B1A0222325. Dalam video ini saya akan membahas mengenai artikel yang saya buat, yaitu mata kuliah Hukum Laut. Adapun judul artikel saya ialah Implementasi UNCLOS 1982 terhadap Peraturan Produksi Energi Angin Lepas Pantai dari Australia dan Selandia Baru. Baiklah, akan saya paparkan mengenai artikel yang saya buat. Artikel ini membahas bagaimana Konvensi tentang Hukum Laut yakni UNCLOS 1982 berlaku terhadap produksi energi dari angin di perairan yang berada di bawah yurisdiksi nasional. Dengan fokus pada kerangka peraturan yang baru, lahir untuk energi angin lepas pantai di Australia dan Selandia Baru. Ini mengeksplorasi karakteristik khusus angin lepas pantai yang mengangkat isu-isu peraturan yang berbeda dari aktivitas lepas pantai tradisional seperti penangkapan ikan dan eksploitasi minyak, serta gas, dan mengeksploitasi bagaimana ketentuan-ketentuan utama yakni UNCLOS akan mempengaruhi cara negara-negara pesisir mengatur angin lepas pantai di perairan mereka sebagai negara kepulauan yang telah meratifikasi UNCLOS 1982. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pengalaman Australia dan Selandia Baru untuk menyusun kebijakan yang efektif dan berkelanjutan dalam mengembangkan sektor energi angin lepas pantai, serta mengintegrasikan ketentuan hukum internasional dengan kebutuhan lokal untuk mendukung ketahanan energi nasional dan perlindungan lingkungan laut. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah mengingat kekayaan alam ini dan pesatnya penyebaran pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai di wilayah lain, khususnya Eropa dan Asia. Selama dekade terakhir, cukup mengejutkan bahwa Australia dan Selandia Baru belum mengizinkan pembangunan satupun untuk pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai di wilayah mereka. Namun baru-baru ini pemerintah kedua negara tersebut telah mengisyaratkan minat dan niat mereka untuk mengembangkan industri pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai, termasuk melalui penerapan kerangka peraturan yang relevan, menyusul berlakunya Undang-Undang Infrastruktur Listrik Lepas Pantai tahun 2021 yaitu CTH-UU-OEI pada bulan Juni 2022. 6 kerangka legislatif kini telah diterapkan untuk memungkinkan pendirian ladang angin lepas pantai di perairan Australia untuk pertama kalinya. Penerapan UNCLOS 1982 memiliki peran penting dalam pengaturan produksi energi angin lepas pantai yang sedang berkembang pesat di berbagai negara, termasuk Australia dan Selandia Baru. Namun, urgensi pembahasan ini menjadi sangat relevan bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan potensi besar untuk mengembangkan energi angin lepas pantai Indonesia dengan wilayah laut yang luas, memiliki banyak lokasi potensial untuk pembangunan ladang angin lepas pantai yang dapat menjadi sumber energi terbarukan sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982. Indonesia perlu memastikan bahwa regulasi yang diterapkan sesuai dengan ketentuan internasional serta dapat mendukung pengembangan energi terbarukan. Mengkaji bagaimana Australia dan Selandia Baru mengimplementasikan UNCLOS 1982 dalam regulasi energi angin lepas pantai dapat memberikan wawasan berharga bagi Indonesia dalam menyusun kebijakan yang efektif serta berkelanjutan. Kemudian pada bagian pembahasan artikel ini menjelaskan bahwa Meskipun angin hanya disebutkan dalam satu ketentuan UNCLOS dan hanya dalam konteks satu zona maritim, namun jelas bahwa negara-negara pantai mempunyai keleluasaan yang luas untuk mengatur produksi energi dari angin di semua zona maritim yang berada di bawah yurisdiksi nasional di laut teritorial. Hal ini merupakan konsekuensi dari kedaulatan yang sama yang dimiliki negara pantai di wilayah daratannya di zona ekonomi eksklusif atau ZII, merupakan bagian dari
hak kedaulatan negara pantai untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam termasuk kegiatan eksploitasi dan eksplorasi ekonomi di zona tersebut seperti produksi energi dari air, energi dari angin, dan yurisdiksinya atas pembentukan dan penggunaan pulau-pulau buatan. Kemudian instalasi dan bangunan termasuk yang berkaitan dengan terhadap undang-undang dan peraturan bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan, serta imigrasi. Pengaturan mengenai energi angin lepas pantai merupakan isu penting dalam kerangka hukum laut internasional, khususnya dalam konteks UNCLOS yang tahun 1982. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi energi terbarukan yang besar, Indonesia perlu memahami dan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UNCLOS 1982 dengan baik untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya angin lepas pantai, melihat bagaimana Australia dan Selandia Baru mengatur sektor ini dapat memberikan wawasan berharga bagi Indonesia dengan memanfaatkan dan melihat contoh yang dari Australia dan Selandia Baru. Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 82 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 85. Meskipun Indonesia memiliki berbagai peraturan terkait pengelolaan wilayah laut seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan dan peraturan turunannya, namun pengaturan spesifik mengenai energi angin lepas pantai masih sangat minim. Beberapa regulasi yang terkait dengan energi terbarukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang panas bumi, namun fokus utama masih pada energi panas bumi, energi berbasis darat lainnya. Sampai saat ini, belum ada regulasi yang komprehensif dan spesifik yang mengatur tentang produksi energi angin lepas pantai di Indonesia. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan hukum yang dapat menghambat pengembangan sektor ini. Kemudian, kekosongan hukum yang menghambat sektor ini, ketiadaan regulasi yang jelas dapat mengakibatkan ketidakpastian bagi investor dan pelaku industri, serta potensial konflik dalam pemanfaatan ruang laut. Namun, tanpa regulasi yang jelas dan komprehensif, potensi ini tidak akan dioptimalkan. Indonesia perlu segera mengatur sektor ini dengan memperhatikan beberapa aspek kunci. Adapun beberapa sektor yang harus diperhatikan Indonesia untuk membuat pengaturan ini, berikut beberapa aspek kuncinya. Yang pertama ialah perlu adanya penentuan zona yang jelas untuk pengembangan ladang angin lepas pantai sesuai dengan ketentuan ZII dan landas kontinen berdasarkan UNCLOS tahun 1982. Hal ini untuk menghindari konflik dengan aktivitas lain seperti penangkapan ikan dan transportasi laut. Kemudian yang kedua, sistem perizinan yang transparan dan kepastian hukum bagi investor sangat diperlukan untuk menarik investasi dalam sektor ini. Regulasi harus mencakup proses perizinan, jangka waktu, dan hak serta kewajiban pemegang izin. Kemudian yang ketiga, perlindungan lingkungan laut harus menjadi prioritas dalam setiap pengembangan proyek energi angin lepas pantai. Regulasi harus mencakup studi dampak lingkungan, mitigasi dampak negatif, dan pengawasan yang ketat. Yang keempat, dibutuhkan kerangka kebijakan yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik antar lembaga terkait termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Yang kelima, masyarakat lokal yang terdampak oleh proyek energi angin lepas pantai harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Partisipasi publik yang efektif dapat meningkatkan dukungan sosial dan mengurangi potensi terjadinya konflik.
Kemudian, pentingnya pengaturan produksi energi angin lepas pantai di Indonesia tidak bisa diabaikan. Dengan potensi yang besar dan manfaat yang signifikan, Indonesia harus segera mengadopsi regulasi yang mendukung pengembangan sektor ini dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada di dalam UNCLOS tahun 1982. Belajar dari pengalaman Australia dan Selandia Baru, Indonesia dapat menyusun kebijakan yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melindungi lingkungan dari kedaulatan wilayah laut. Dengan regulasi yang tepat, Indonesia dapat menjadi pemain utama dalam produksi energi terbarukan di kawasan, serta memberikan kontribusi signifikan dalam upaya global mengatasi perubahan iklim. Kemudian sebagai penutup, dapat saya simpulkan, penelitian ini penting bagi Indonesia karena membantu mengidentifikasi kebutuhan mendesak akan regulasi spesifik yang mengatur produksi energi angin lepas pantai, memanfaatkan potensi besar negara ini dalam sektor energi terbarukan dengan mengadopsi praktik terbaik dari Australia dan Selandia Baru. Indonesia dapat mengembangkan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan ketahanan energi nasional tetapi juga melindungi lingkungan laut, mengingat Indonesia merupakan negara maritim yang kaya akan potensi laut. Oleh karena itu, mengapa Indonesia sebaiknya mengimplementasikan dan melihat serta belajar dari Australia dan Selandia Baru. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari artikel yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.